Selamat datang di penjelajahan kita. Hari ini kita bakal coba jawab salah satu pertanyaan paling besar yang pernah ada. Nah, ini dia pertanyaannya. Soal ini udah dipikirin manusia selama ribuan tahun loh. Dan ternyata, sains modern punya beberapa jawaban yang keren banget, tapi semuanya saling bersaing. Oke, jadi perjalanan kita kali ini bakal kayak ngezoom in gitu. Kita mulai dari yang paling besar, awal mula segalanya, terus makin dekat, sampai akhirnya kita mendarat di halaman belakang kita sendiri, yaitu tata surya. Sip, kita mulai ya. Pertama-tama kita bakal lihat 3 teori utama dari para ilmuwan tentang gimana sih alam semesta ini bisa ada. Teori pertama yang ini pasti Anda sudah sering dengar adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Idenya begini, bayangkan semua materi dan energi di alam semesta ini dulunya mampat jadi satu titik yang super padat. Lalu titik itu meledak dan terus mengembang sampai hari ini. Bukti paling kuat buat teori ini datang dari pengamatan seorang astronom bernama Edwin Hubble. Dia menemukan kalau galaksi-galaksi itu bergerak menjauh dari kita. Ini artinya apa? Artinya alam semesta kita emang beneran terus mengembang. Nah, penemuan ini ditambah dengan adanya sisa-sisa panas dari ledakan awal, bikin teori Big Bang jadi penjelasan yang paling diterima saat ini. Tapi, gimana kalau ternyata alam semesta ini nggak punya awal? Nah, ini gagasan dari teori keadaan tetap yang jagoannya adalah Fred Hoyle. Menurut teori ini, alam semesta kita itu abadi. Dari dulu ya begini-begini aja. Terus, supaya kelihatannya tetap sama meskipun terus mengembang, ada materi baru yang diasumsikan terus muncul dari ketiadaan buat ngisi ruang kosong. Teori ketiga ini mencoba menggabungkan dua ide tadi. Namanya, teori mengembang dan memampat atau berosilasi. Jadi, alam semesta kita ini diibaratkan punya siklus yang gak ada habisnya. Diawali dari Big Bang, terus mengembang, sampai akhirnya nanti runtuh lagi dalam Big Crunch sebelum akhirnya mulai lagi dari awal. Jadi siklusnya itu dimulai dengan pengembangan, di mana galaksi-galaksi mulai terbentuk, lalu seiring berjalannya waktu, bintang-bintang mulai meredup, cahayanya habis. Nah, saat itulah gravitasi mulai mengambil alih, menarik semuanya kembali, sampai akhirnya memicu ledakan baru lagi. Satu siklus penuh ini bisa butuh waktu puluhan miliar tahun loh. Jadi intinya begini. 3 teori ini menawarkan cara pandang yang beda banget tentang masa lalu dan masa depan alam semesta kita. Yang satu bilang ada awalnya, yang satu bilang abadi, dan yang satu lagi bilang ini cuma siklus yang berulang. Oke, tadi kita udah bicara skala alam semesta yang mahal luas, sekarang ayo kita zoom in lebih dekat lagi. Kita fokus ke pertanyaan yang lebih personal. Gimana sih caranya tata surya kita terbentuk? Nah, kalau tadi ada 3 teori besar tentang alam semesta, untuk tata surya kita ternyata lebih banyak lagi. Ada 5 hipotesis utama yang bersaing. Jadi ini benar-benar kayak misteri kosmik dengan 5 tersangka utama. Oke, tersangka pertama kita adalah hipotesis nebula yang idenya datang dari 2 pemikir hebat, Immanuel Kant dan Laplace. Menurut mereka, tata surya kita itu lahir dari awan gas dan debu raksasa yang berputar. Semakin kencang putarannya, awan ini melepaskan semacam cincin-cincin material. Nah, cincin-cincin inilah yang kemudian menggumpal dan akhirnya menjadi planet-planet yang kita kenal sekarang. Berikutnya, kita punya hipotesis planetesimal dari Chamberlain dan Moulton. Pendekatan mereka ini bisa dibilang dari bawah ke atas. Jadi, menurut teori ini, planet-planet itu terbentuk sedikit demi sedikit. Awalnya dari tabrakan dan gabungan benda-benda kosmik kecil yang jumlahnya tak terhitung, yang disebut planetesimal. Lama-lama makin besar, dan jadilah planet. Lanjut, ada teori yang ceritanya lebih dramatis nih. Hipotesis pasang surut. Coba bayangin deh, ada sebuah bintang raksasa yang lewat dekat banget sama matahari. Saking kuatnya gravitasi bintang itu, sebagian materi matahari jadi ketarik keluar, membentuk semacam filamen panjang. Nah, materi yang tercuri inilah yang kemudian mendingin dan jadi cikal bakal planet-planet kita. Dramatis kan? Ingat Fred Hoyle dari teori keadaan tetap? Nah, dia juga punya ide lain yang gak kalah heboh. Hipotesis peledakan bintang. Menurut Hoyle, matahari kita itu dulunya nggak sendirian tapi punya bintang kembaran. Suatu hari, bintang kembarannya itu meledak dengan dahsyat. Nah, planet-planet di tata surya kita ini, menurut dia, terbentuk dari sisa-sisa atau puing-puing ledakan bintang kembaran matahari itu. Terakhir, ada pandangan yang lebih modern nih, datang dari seorang astronom bernama Gerard P. Kuiper. Idenya Kuiper ini kayak menyempurnakan hipotesis nebula. Dia bilang, ada awan gas kedua yang ukurannya lebih kecil.
Awan pendamping ini kemudian ditalik sampai hancur oleh gravitasi matahari. Nah, serpihan-serpihan dari awan yang hancur inilah yang kemudian jadi cikal bakal planet-planet kita. Wah, banyak banget ya teorinya. Terus, setelah kita tahu semua ide-ide luar biasa ini, apa artinya buat kita? Artinya, pencarian kita akan asal-usul itu adalah sebuah cerita yang belum tamat, cerita yang terus berkembang. Setiap teori, meskipun saling bersaing, sebenarnya menambahkan satu potongan penting ke dalam teka-teki raksasa ini. Jadi, pada akhirnya yang tersisa adalah rasa takjub. Kita jadi bertanya-tanya, dari semua cerita ini, mana ya yang paling benar? Dan yang lebih penting lagi, penemuan besar apa lagi yang menanti kita di masa depan yang mungkin akan menulis ulang semua yang kita tahu tentang asal-usul kosmik kita?